Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang akhlak Rasulullah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Salah satu hal yang sering kita dengar adalah tentang jihad. Jihad Rasulullah yang sebenarnya tidak banyak orang ketahui. Itu sebenarnya ada banyak gak sih kisah-kisah itu? Ya mungkin banyak orang juga kurang mengetahui sebenarnya jihad Rasulullah SAW ini. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Ya. Jadi perang terus, bahwa jihad itu bunuh-membunuh. Ya. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah itu setiap diajak ada peperangan itu, kita harus tahu bahwa Rasulullah tidak memerangi dahulu. Jadi Rasulullah SAW ini setelah mereka memerangi, baru diperangi oleh Rasulullah. Ya. Itu pun dengan syarat. Anak-anak kecil jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan sampai ditebang dan ini. Itu ada syarat-syaratnya. Ini yang luar biasa loh. Ya. Bayangkan orang sekarang menghadap musuh, dia akan dibunuh, tapi dia masih menjalankan syarat dari Rasulullah SAW. Ini luar biasa Islam ini. Ini tinggal kita bunuh. Itu bunuh pun itu tidak boleh dengan kebencian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah terjadikan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu akan membunuh, diludahi. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh? Karena saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena engkau meludahi aku itu tadi. Bukan karena Allah lah, karena benci kepadanya. Itu Islam itu bisa mengatur itu. Ini lakukan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah perang itu memulainya. Dan tidak pernah menganjurkan untuk bunuh-membunuh. Selalu diadakan perdamaian dulu. Ayo, didatangi, mengutus orang berapa ke sana untuk bagaimana dibuat musyawarah lah, diatur. Bagaimana supaya kita tidak jadi peperangan, supaya ini nanti supaya tidak ada orang yang terbunuh, supaya ini, ayo kita lah damai kita ini. Itu dulu. Tapi mereka kadang tidak mau, mereka memerangi, ya baru Rasulullah membalas. Dan Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Tapi kan di beberapa kisah sempat, salah satunya mungkin perang Uhud yang tidak kalah. Oh, tidak kalah. Itu tidak kalah karena umat ini tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Saat itu mereka terdesak mundur oleh para pasukan-pasukan pemanah itu tadi. Tapi subhanallah setelah itu mereka bangkit lagi. Dengan mereka mendatangi mereka, berarti menunjukkan bahwa mereka ini masih hidup dan masih semangat untuk berperang. Belum selesai. Tapi orang-orang kufar waktu itu pada nyingkir. Karena lihat bagaimana di surat Ali Imran kalau tidak salah itu 173 dan 174. Ya di surat saya kurang hafal ayatnya itu. Itu tentang kejadian ini. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Jadi mereka dirubah setelah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi semangat lagi untuk memerangi mereka. Itu Rasulullah. Di situ kekalahannya kesalahan daripada umat Nabi Muhammad tidak turut Nabi Muhammad. Bukan kekalahan, kesalahan. Oke. Apakah jihad itu selalu tentang perang? Oh, tidak. Nah, bagaimana? Ada hal lainkah yang maksudnya Rasul menunjukkan bahwa saya sedang berjihad, tapi beliau tidak berperang? Nah, itu seperti apa? Seperti waktu pulang dari perang Badar. Ya. Itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Kata Rasulullah, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya. Subhanallah. Sahabat pada heran ini, ya Rasulullah, jihad apa lagi ini tadi? Jihadnya sudah luar biasa besarnya. Perang seperti ini, kata Rasul, jihadin nafas. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu. Nah, subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Anda tidak tahu ini benar atau tidak. Ini nafsu kadang berbuat, Anda seakan-akan sholat. Kelihatannya sholat Anda sudah benar. Tapi nafsu ini ingin pamer. Itu menekan itu tuh lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Jadi sebetulnya jihad dan nafsu ini jihad yang paling sulit. Tidak ada orang tahu. Dan bahkan kadang kita ini bisa tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Ya. Karena nafsu itu menutupi. Syaitan ini pintar betul kadang. Membuat kita ini seakan-akan khusyuk. Contohnya orang yang sholat. Yuwaswisu itu. Ya. Usolli sampai berapa ini nafsu ini jihad ini. Ya kita harus tekan itu. Jangan kata setan ya dalam ijazah. Itu kamu belum ikhlas itu, belum fasih, belum benar. Ulang lagi gitu terus. Nah, dalam ini contoh yang paling ringan, masih banyak yang besar. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang.
Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain. Yang diperangi siapa? Ya. Saudara muslim sendiri. Ya. Ini lucu kita lihat, ini jihad apa? Ya. Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar. Ya. Itu sudah orang yang tidak benar. Ya. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar, orang tidak benar. Walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sampai-sampai Ustaz Ali kalau lihat orang khutbah Jumat, Ya. usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Bukan usikum toh. Ya bukan saya wasiatkan pada diri kalian. Ya walaupun itu boleh. Ya. Cuman adabnya kan wa nafsiyah, diriku juga. Karena saya juga belum bertakwa. Itulah adab-adab ini. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham. Ya. Jadi jihad itu pokoknya harus marah. Ya, harus teriak-teriak pergi ke satu tempat untuk bukan. Jihad itu diri kamu dulu, kamu benahi. Setelah kamu bisa membenahi diri kamu, benahilah orang lain seperti engkau membenahi dirimu. Bukan benahi orang lain kamu pukuli. Tapi ini sama diri kamu tidak pernah pukul sendiri. Kamu bermaksiat, ini kan kamu jihad kepada orang-orang yang maksiat misalnya. Orang maksiatnya kamu pukuli, kamu bermaksiat, kamu tenang aja begini. Mesti pukul juga diri kamu. Kalau kamu tidak ingin memukul diri kamu, jangan pukul orang lain. Nasihat itu lebih indah. Jadi jihad dan nafas ini luar biasa. Sulit mas. Kadang banyak orang-orang yang merasa dirinya itu sudah baik. Nanti di akhirat ternyata timbangan dia kebaikannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena dia mengamalkan ini semua dengan riak. Ingin dipamerkan, ini berat. Kalau musuh yang jihad perang itu tahu musuhnya di depan tinggal dipukul mati. Tapi ini musuh kita tidak tahu. Sampai Al-Imam Al-Busiri mengatakan, an-nafsu ka tifli'in tuhmilhu syamba'ala. Nafsu itu bagaikan anak. Anak bayi yang menyusu. Itu kalau tidak disape, ya terus nyusu sampai besar. Jadi harus ditekan, harus supaya itu. Nafsu itu bagaikan kuda, kata Imam Busiri. Anda harus bisa mengendalikan. Orang itu punya nafsu semua. Lah, mengendalikannya ini jihad. Anda arahkan ke kanan, arahkan yang baik, mau ke kiri, ayo tarik lagi gitu terus. Ini proses menarik dan ini tadi mengarahkan itu adalah jihad. Kembali kepada meneladani Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Dalam sepanjang hidup Rasulullah, pernah tidak sih Rasulullah itu sampai kewalahan menjaga dan mengontrol nafsunya? Tidak pernah. Jadi karena Rasulullah sudah. Iya. Rasulullah itu maksum. Ya. Tidak pernah ada kekurangan atau ada kejelekan sedikit pun pada diri Rasulullah, apalagi kewalahan. Rasul itu manusia yang dididik langsung oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tidak ada satupun manusia bisa mendidik Rasulullah. Karena apa? Kalau ada guru Rasulullah, berarti Rasulullah di bawah gurunya. Tapi ini tidak ada orang yang lebih tinggi dari Rasulullah, karena Allah langsung yang mendidik. Supaya tidak ada mengatakan aku gurunya Rasulullah. Tidak ada. Allah yang mengatakan. Kenapa Rasulullah SAW ayahnya meninggal sedangkan Rasulullah ada di dalam kandungan? Supaya Rasul tidak mengatakan abi, abi, tapi mengatakan Rabbi, Rabbi. Jadi kalau ayahnya hidup, bayangkan saya aja Habib Syekh lah, yang seperti ini penuh dengan dosa. Anak saya itu di depan anak orang-orang lain, wah kayak raja dia. Karena anak Habib Syekh. Iya. Padahal dia belum tentu lebih baik daripada anak-anak yang lain. Kayak gitu. Dan Habib saya itu siapa? Orang yang perlu berlumuran dosa. Dan ini bayangkan kalau ayah Nabi Muhammad hidup dengan Nabi Muhammad itu masih setelah diangkat Rasul. Bagaimana nanti keadaannya? Dijaga oleh Allah. Supaya murni. Rabbi, Rabbi bukan abi, abi. Baik. Seperti itu. Terima kasih untuk sebuah kisah yang menarik sekali untuk kita pelajari dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya masih di Sapa Habib Syekh. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.